Alhamdulillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kiram, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam majelis yang insya Allah selalu berikan rahmat dan hidayahnya, petunjuk dan inayahnya kepada kita semua, agar senantiasa Allah bimbing kita selalu dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini alhamdulillah kita akan mengingat sedikit tentang satu hal yang biasa, yang senantiasa dalam genggaman orang-orang soleh, dalam genggamannya orang-orang solihin, yang mereka tidak jauh dari perilaku ini, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kenapa kita membahas ini? Kita sudah selawat belum ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dimana kenapa kita membahas ini? Karena di makin kesini kita seperti dipertontonkan satu banyak hal, kanan kiri depan belakang, hal-hal yang jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang di sekeliling kita, dari hal-hal sepele saja itu sudah hilang rasa takutnya. Maka ketika hilang rasa takut itu, maka dia seakan-akan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang nabi sekalipun, sahabat Rasulullah sekalipun, itu punya takut yang luar biasa. Nabi dan sahabat atau as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam, itu pun punya rasa takut yang luar biasa, padahal mereka sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan kita yang tidak dijanjikan apapun, yang mungkin pasti banyak dosa-dosa sana sini, tambalan sana sini. Maka agar kita selamat di dunia, maka jangan jauh-jauh dari rasa khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu tidak lagi menganggap bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu yang tersembunyi, tidak lagi merasakan bahwasanya ada azab Allah nanti yang menanti, tidak lagi merasakan hal itu. Sehingga kalau kita lihat di TV itu, anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, belum bunuh dirinya karena ekonomi. Alasannya ekonomi, tidak bisa membenarkan ekonomi, gara-gara ekonomi bisa bunuh diri dan bisa bunuh anak. Terus belum lagi buang-buang anak sana sini, belum lagi yang maling-maling nih, curanmor di Jambi udah banyak. Jangankan curanmor, tanaman gitu lagi di depan rumah, lagi limbeknya. Jadi hal-hal seperti ini yang sedikit demi sedikit mengikis rasa takut itu. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, dia sebenarnya Allah banyak juga membahas tentang rasa takut, 29 kalau nggak salah. Jadi dalam surah Al-Mu'minun dikatakan bahwa innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya orang-orang yang karena takut azab Tuhannya itu adalah mereka yang sangat hati-hati. Jadi kalau udah rasa takut itu menghinggapi orang-orang pilihan Allah, tentu dia merasa hati-hati dalam berbuat sesuatu. Ini adalah thariqah yang diamalkan oleh habib-habib kita, bahwasanya ketika rasa takut itu sudah muncul, pasti dia
cenderung hati-hati untuk tidak mendekati beda, apalagi nyicip misalnya itu. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah atau bagaimana orang-orang yang saleh itu yang tidak yang selalu takut, misalnya diriwayatkan takutnya orang-orang soleh itu ketika misalnya Imam Ali bin Husain itu diceritakan ketika menunaikan ibadah haji itu beliau itu udah ihram, udah siap, udah kendaraan udah siap, langsung selalu wajahnya pucat karena apa? Nggak berani bertalbiyah. Ketika orang-orang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Imam Ali bin Husain ya, radhiyallahu anhu, ini tidak mau membaca talbiyah. Tidak mau baca talbiyah, dia diam aja. Ketika ditanya kenapa, wahai imam, kenapa kamu nggak baca talbiyah? Kata beliau, aku takut nanti dijawab oleh Allah, labbaik wala sa'daik, la labbaik wala sa'daik. Takut ada sambutan itu atas panggilan saya. Maka ketika saya membayangkan hal itu, maka dia selalu pingsan. Jadi nggak pernah baca talbiyah. Kalau udah baca talbiyah dan membayangkan Allah menjawab salamnya dengan kalimat itu, dia langsung pingsan. Itu Imam Husain. Bahkan juga diriwayatkan sahabat-sahabat Rasulullah yang Kak bilang tadi itu as-sabiqunal awwalun, yang sudah diberikan kabar gembira bakal masuk surga, itu punya takut yang luar biasa. Ketika ditanyakan, Sayyidina Umar ya paling luar biasa takutnya. Ketika itu ditanyakan kepada beliau, untuk apa rasa takut ini? Padahal Rasulullah kan sifatnya jujur dan pasti akan setiap yang diomongin pasti itulah yang terjadi. Kata Sayyidina Umar, aku takut kabar gembira itu tergantung dari beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kami tidaklah merasa aman pada diri kami, barangkali kami telah melanggar sebagian dari syarat-syarat itu. Maksudnya Sayyidina Umar takut melanggar daripada syarat-syarat yang menyebabkan Allah menarik lagi janji itu atas dirinya. Maka orang yang senantiasa dijamin Allah masuk surga pun memiliki rasa takut yang luar biasa. Nabi Adam ketika tinggal di bumi selama 300 tahun itu nggak pernah menadahkan kepalanya ke atas. Karena apa? Karena malu, merasa takut ya mengangkat kepalanya di hadapan Allah. Nah, jadi itulah rasa takut yang takut kepada Allah. Ketika orang sudah merasa takut kepada Allah, maka dia akan ditakuti oleh semua makhluk yang ada di bumi. Jadi ketika dia takut, ya rasa takut itu sudah merasuki jiwa-jiwa seorang hamba, rasa takut kepada Allah, maka semua makhluk yang ada di bumi ini akan takut kepada dirinya. Tapi sebaliknya, ketika rasa takut itu hilang di dalam jiwa seseorang, maka semua yang ada di muka bumi itu menjadi sesuatu yang dia takuti. Nah, ini kalam ulama. Jadi kita ini katanya yang berkata ini adalah seorang keturunan Sayyidina Umar, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu itu takut kepada dirinya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut atas segala sesuatu yang ada di kanan kirinya, semua yang ada makhluknya di muka bumi ini. Nah, itulah ya kalau kita sekarang gambarkan
Tidak ada rasa takut itu ketika seseorang yang tidak ada rasa takut selain takut kepada Allah, maka semua yang ada yang mengganggunya, semua yang dihadapinya itu jadinya kecil. Karena Allah itu sudah besar, dia sudah membesarkan Allah dalam dirinya, memuliakan Allah dalam dirinya. Ketika dia membuat pikirannya itu memuliakan Allah, kemudian mengagungkan Allah, maka secara otomatis selain Allah itu jadi kecil gitu. Jadi nggak ada artinya apa yang dia hadapi di dunia selain kalau Allah selain keridhaan Allah. Kalau Allah udah nggak ridho, itulah yang dia takuti gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan lagi, titik balik kita untuk kembali benar-benar merenungi dan mengukur seberapa takut kita. Apakah rasa takut ini sudah menjadi sudah ada dalam batin kita atau tidak, agar kita bisa bersama-sama orang-orang soleh. Karena sifat orang-orang soleh ini adalah takut kepada Allah. Jadi kalau kita bicara takut, kalau dalam Al-Quran itu selalu diiringi dengan harap ya. Jadi Allah itu tidak menyebutkan janji-janji yang baik di dalam Al-Quran kecuali dibarengi dengan ancaman-ancaman yang buruk. Itu dalam Al-Quran. Tidak hanya janji Allah yang baik, tapi ada juga dibarengi dengan ancaman yang buruk. Tujuannya apa? Agar seorang mukmin itu berharap rahmat Allah dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ini adalah amalannya orang-orang soleh, amalannya para orang kaum arifin, ulama ini. Dan kita bisa ikut di jalannya mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Kayu mau baca doa. Ini doa tentang persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hamdan yu'ti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil ukhuwati fika wa salli Allahumma wa sallam ala wasitatiha sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ij'al silati bi ikhwani fika laka wa min ajlika wala tashubuha syaibatun min iradati siwaka. Ij'alha maqbulatan ladaika tarfa'una biha 'indaka ila a'la darajatil mutahabbiyin fika. Allahumma qawwi bainana hadha at-tahabbuba wa tathik bainana at-tarabut wa adim bainana wuddal kamilal hani wal mahabbatal khalisata was safiyah wa ab'id anna kullama yuhinu muradhalika at-tahabbubi wa tawaddi wal ijtima'i ala ta'atika wa'arifni Allahumma huquqa ikhwani fika wa waffiqni lil qiyami biha. Allahumma inni as'aluka an tulhimahum rushdahum fi jami'i syu'unihim wa tahfazuhum min kulli su'in zahirin wa batinin fi adyanihim wa abdanihim wa qulubihim wa afgarihim.
وعقولهم وإرادتهم وأهلهم وأولادهم وخواتيمهم وقبورهم وبرازخهم وآخرتهم يا رب العالمين. اللهم ثبتنا وإياهم على المنهج الذي يرضيك وأدم استمساكنا بحبل طاعتك وحسن إقبال عليك وارزقنا كمال التقوى والحسن مخافتك ومراقبتك في سر والنجوى وادفع اللهم عنا كيد الكائدين وإذا مؤذين وشر كل ذي شر من خلق أجمعين. وسخر اللهم لنا أسباب وسخر لنا القلوب والعقول والأفكار والخواطر واجعل لنا مرعيين في جمع أهوالنا بجميل رعايتك محفوظين بعظيم عنايتك. اللهم ارزقني وإياهم صدقا في وجهتنا وحقق لنا آمالنا وهب لنا فوق آمالنا وانصرنا بنصر الشريعة وأيدنا بتأييدك الذي لا يغلب وأدم لنا عوافيك ولا تشغلنا بسواك ووفقنا أكمل التوفيق إنجاز وعدي والوفاء بعهدي وإنفاذ العقد واصرف أعمارنا وأوقاتنا في خير ما يرضيك عنا واجعل لنا من أنفع المسلمين والمسلمين وأبرك المسلمين على المسلمين واجعل لنا ممن تجعل بهم شمل هذه الأمة وتجدد بهم ديننا وأحيي بنا آثار شريعتك وما أمات الناس من سنة نبيك واجمعني اللهم إخواني هؤلاء في ظل عرشك في زمرة نبيك وأوردنا حوضه واشقنا بكأسه بيده وأسعدنا بعمر فقته يا كريم يا منان في أعلى فرادس جنتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فتنة آمنوا بربهم وزودنا هدى واربط على قلوبنا حتى تجمعنا في ساحة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين.